Presiden Prabowo dan Jokowi buka puasa bersama di Istana. One way mulai berlaku di kilometer 70 Tol Japek. $12 ton cincau formalin ditemui di Pasar Serang. Selamat malam pemirsa. Senang sekali kami menyapa Anda pada malam hari ini dengan sejumlah informasi lainnya. Dan pemirsa, seperti malam biasanya, selain 4 informasi yang kami kabarkan, kami juga memberikan informasi seputar dengan kegiatan dan juga kebijakan dari Menteri Kabinet Merah Putih. Termasuk informasi seputar arus mudik 2025 dan juga informasi dari dunia olahraga yang nanti akan kami sajikan dalam Menyapa Malam Sport. Bersama saya Arfi Pai. Dan saya Dewi Manik, simak informasi Menyapa Malam untuk Anda. Kita awali informasi Menyapa Malam dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang mengundang Presiden ke-7 Joko Widodo untuk berbuka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan Presiden ke-7 Joko Widodo ini tiba di Istana disambut 6 pasukan Pas Pampres. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang Joko Widodo yang merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia untuk berbuka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 26 Maret 2025 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden Joko Widodo tiba di istana melalui gerbang utama, disambut oleh 6 pasukan Pas Pampres yang mengenakan seragam biru. Setibanya di istana, Presiden Prabowo menyambut Presiden Jokowi dengan hangat. Keduanya berjabat tangan, lalu bersama-sama menuju Presidential Lounge untuk memulai acara buka puasa. Mereka tampak saling menyapa dan menikmati kebersamaan dalam suasana bulan Ramadan. Di tengah suasana hangat di Presidential Lounge, kedua pemimpin duduk bersama untuk menikmati hidangan berbuka puasa yang telah disediakan. Selain menikmati sajian tersebut, pertemuan ini juga menunjukkan pentingnya dialog antar pemimpin dalam mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Acara berbuka puasa ini memberikan peluang bagi keduanya untuk berbincang secara santai, bertukar cerita dan merasakan kebersamaan di tengah kesibukan masing-masing. Presiden Prabowo mengantarkan Joko Widodo menuju kendaraan yang akan membawanya meninggalkan Istana Merdeka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menerima Menlu Prancis Jean-Noël Barrot untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dan membahas penguatan kemitraan strategis. Menlu Prancis berharap kunjungan ini membuka babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Eropa dan Urusan Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 26 Maret 2025. Kunjungan ini dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Prancis. Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda dengan fokus utama pada isu-isu terkini dalam hubungan bilateral kedua negara. Pembahasan utama adalah penguatan kemitraan strategis Indonesia-Prancis yang dimulai sejak tahun 2011 serta peran Plan of Action yang ditandatangani pada 24 November 2021. Dalam mempererat hubungan tersebut, Menlu Prancis berharap kunjungan ini akan membuka babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara. Will be the opportunity to celebrate the 75th anniversary of the relationship between Indonesia and France, to open a new chapter of our relationship, aiming at reinforcing our mutual sovereignties and joining our forces to solve some of the important issues of this century, regional crisis as well as global issues. So it was the opportunity also for me to thank President Prabowo for the active preparation of this visit on the Indonesian side. Menlu Barrot mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas sambutannya. Kunjungan ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat kemitraan antar kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi masih dengan seputar kegiatan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan penyederhanaan struktur komisaris BUMN perbankan agar lebih efisien dan juga proporsional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga sampaikan langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat manajemen BUMN dan memberikan dampak positif bagi pasar. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyederhanaan struktur komisaris di BUMN perbankan agar lebih efisien dan diisi oleh profesional. Hal ini menjadi salah satu topik dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada Rabu 26 Maret 2025. Usai melakukan pertemuan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat manajemen BUMN dan memberikan dampak positif bagi pasar. Menurut Airlangga, struktur baru ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Terkait dengan struktur manajemen BUMN perbankan sekarang, itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional. Itu arahannya kan harus diisi orang-orang profesional. Jadi kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya kalau untuk BRI, unsur Kementerian Teknis UMKM-nya pun sudah ada. Selain itu, komposisi komisaris juga akan tetap melibatkan unsur dari kementerian terkait. Selain penyederhanaan komisaris BUMN, rapat juga membahas nilai tukar rupiah. Airlangga menegaskan meski rupiah fluktuatif, ekonomi Indonesia tetap kuat berkat ekspor, cadangan devisa, dan neraca perdagangan yang positif. Kebijakan DHE juga mendukung ketahanan nilai tukar. Ya, rupiah kan seperti biasa kan berfluktuasi, tetapi tentu kita lihat secara fundamental kuat. Kemudian juga kita lihat nanti secara jangka menengah dan panjang, kita punya ekspor juga bagus, kita punya cadangan devisa juga kuat, neraca perdagangan bagus. Jadi dengan demikian fundamental kita bagus. Plus kita kan sudah melaksanakan yang namanya devisa hasil ekspor. Jadi kita tidak tercorner ke depan. Sehingga dengan demikian nanti fundamental daripada devisa hasil ekspor juga akan memperkuat posisi rupiah. Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa jajaran komisaris Bank BUMN tetap akan mencerminkan unsur-unsur strategis, termasuk perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis terkait, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ini menyerahkan bingkisan lebaran kepada ratusan buruh yang terkena PHK dari wilayah Bekasi, Tangerang, DKI Jakarta, serta Jawa Barat. Kapolri juga memberikan bingkisan lebaran pada saat menghadiri acara buka puasa bersama buruh yang digelar di DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa 25 Maret 2025. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri acara buka puasa bersama buruh yang digelar di DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI di PT Cahaya Perdana Plastik Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa 25 Maret 2025. Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kebersamaan antara Polri dan buruh, menjaga stabilitas ketenagakerjaan, serta memberikan bantuan kepada buruh yang terdampak PHK sebagai bentuk kepedulian di bulan Ramadan. Dalam sambutannya, Kapolri menekankan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif demi membuka lebih banyak lapangan kerja. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga memberikan bingkisan lebaran kepada ratusan buruh yang terkena PHK dari wilayah Bekasi, Tangerang, DKI Jakarta, serta Jawa Barat, Purwakarta. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, menjelang Lebaran, Pemprov DKI Jakarta terus memastikan ketersediaan pangan aman dan juga stabil. Berbagai langkah telah dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat, diantaranya panen raya hingga pangan subsidi. Menjelang Lebaran, Pemprov DKI Jakarta terus memastikan ketersediaan pangan aman dan stabil. Berbagai langkah telah dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat, diantaranya panen raya serentak 266 di lokasi 6 wilayah, pasar murah keliling di kantor pemerintah, RPTRA, rusun dan lokasi terjangkau lainnya, pangan subsidi bagi masyarakat tertentu, hingga penyediaan 6 komoditas pangan seperti beras, daging sapi, ayam, telur, ikan, dan susu untuk 9 kategori penerima manfaat khusus. Sesungguhnya sampai pasca Lebaran, 2 minggu pasca Lebaran,
kondisi stok pangan strategis kita dalam angka yang cukup. Tak hanya itu, pengawasan keamanan pangan juga diperketat, serta koordinasi bersama TPID atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah terus berjalan demi stabilitas harga dan pasokan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso menggelar sidak harga pangan di Pasar Kembang, Kota Bogor untuk memastikan harga kebutuhan pokok masih terpantau stabil jelang Lebaran. Dalam sidak tersebut, Mendaknya juga langsung mendatangi lapak para pedagang untuk mengecek harga sejumlah komoditas bahan pokok seperti minyak goreng, beras, dan telur serta daging. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, Menteri Perdagangan melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Kebon Kembang, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, untuk memastikan kestabilan harga kebutuhan pokok. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan harga bahan pokok masih dalam relatif normal, serta pasokan barang cukup hingga Hari Raya Idul Fitri. 12.000. Oh, 12.000. Seharusnya kan 12.500. Jadi masih malah di bawah. Minyak kita 15.700 ya tadi. Jadi minyak kita tadi harganya 15.700 sesuai dengan HIT tadi kan kita lihat ada di sana tadi banyak juga. Yang lainnya, jadi tadi yang kita lihat semua, kita datangin semua tadi semua normal. Harganya sesuai dengan harga acuan dan eceran. Nah, ini beberapa memang kita terus untuk ininya ya, realisasi budgetnya sama kemudian yang sudah masuk sudah distribusikan. Kita hampir tiap Jumat rapat itu untuk memperlancar pasokan sampai ke daerah. Enggak ada, bukan nggak direalisasikan, maksudnya belum semua terrealisasi ya, karena mungkin proses kan karena impor. Karena tadi impor sudah, jadi mungkin perlu waktu. Jadi kita selalu koordinasi dan realisasinya terus bertambah terus. Jadi mudah-mudahan segera. Harga beras berada di angka 12.000 per kilogram, sedikit di bawah harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah Rp12.500 untuk beras medium. Sedangkan harga minyak goreng kemasan merek Minyak Kita, Budi juga memastikan harganya masih sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah. Dari Kota Bogor, tim kontributor melaporkan. Pemirsa, kami akan hadir pada segmen selanjutnya. Kami akan mengajak Anda untuk melihat lalu lintas arus mudik 2025 dan di sejumlah lokasi seperti di program Menyapa Kampung Halaman. Tetap di Menyapa Malam, Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV.
Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Skema one way atau satu arah mulai diberlakukan di kilometer 70 tol Cikampek hingga kilometer 188 tol Cipali. Dan hal itu dilakukan untuk mengurai peningkatan volume lalu lintas pada periode arus mudik libur Lebaran 2025. Korlantas Polri mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas terhadap jalur mudik di Trans Jawa dikarenakan volume kendaraan yang cukup padat. Rekayasa lalu lintas itu diantaranya berupa sistem kontraflow yang telah diberlakukan hari ini sejak pukul 8 pagi tadi, yang dilakukan secara 2 tahap, yakni di kilometer 109 hingga kilometer 132, kemudian di kilometer 162 hingga 169. Selanjutnya, Korlantas Polri juga memberlakukan sistem one way lokal pada kilometer 70 hingga kilometer 188, dikarenakan arus lalu lintas cukup tinggi. Sementara itu, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho juga menyatakan bahwa pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini didasari karena pemberangkatan mudik secara berbarengan, sehingga pus yang turun ke jalan cukup banyak. Jadi hari ini cukup padat, hari ini ada bangkitan arus, sehingga dengan adanya bottleneck, kami sudah melakukan kontraflow tadi jam 8, 2 tahap kontraflow di kilometer 109 sampai 132, terus kilometer 162 sampai 169. Karena bangkitan arus cukup tinggi, parameter di radar kilometer 71 sudah cukup untuk dilakukan one way lokal. Ingat ya, jadi setelah kita lakukan kontraflow masih tidak nampung, bangkitan arus cukup tinggi, apalagi ada pemberangkatan mudik bareng, busnya cukup banyak sekali, sehingga kami telah koordinasi dan seizin Bapak Kapolri, terus kami koordinasi dengan Jasa Marga, kami melakukan one way lokal. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Rehan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui PT ASDP Indonesia Ferry memberikan diskon khusus bagi pengguna jasa penyeberangan di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Dan diskon yang diberikan tersebut berkisar antara 21 hingga 36% sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan selama angkutan Lebaran. Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyebutkan bahwa diskon tiket di dermaga eksekutif ini merupakan langkah baru dalam pelayanan angkutan Lebaran yang diberikan oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Heru mengatakan bahwa diskon yang diberikan berkisar antara 21 hingga 36% sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan menggunakan transportasi laut. Melalui kebijakan ini, Heru menyampaikan penumpang tidak lagi bisa memilih dermaga secara sepihak, melainkan akan diarahkan sesuai pengaturan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Direktur Utama ASDP Heru Widodo juga menjelaskan bahwa langkah yang dilakukan diharapkan dapat membuat arus penyeberangan lebih lancar dan meminimalisir kemacetan, khususnya di dermaga eksekutif yang sering menjadi pilihan utama penumpang. Kayaknya baru pertama kali nih kayaknya, semenjak SDP melayani untuk angkutan Lebaran mungkin yang pertama kali. Kita berikan diskon 21 sampai 36%. Ini khusus untuk yang di dermaga eksekutif. Kalau kemarin kita bahasanya itu kita buat single ticketing. Tapi kalau kita konversikan ke diskon itu sebetulnya 21 sampai 36% gitu. Nah, ini sebetulnya bukan hanya kita berkaca pada angkutan Lebaran tahun sebelumnya sebetulnya, tapi ini lebih pada kita ingin memberikan pelayanan terbaik juga kepada masyarakat. Kemudian di satu sisi, ketika ini nanti sudah diberlakukan, maka kemudian tidak ada lagi masyarakat yang dia bisa memilih, gue mau di eksekutif aja lah, memaksakan tuh nggak bisa, gitu. Karena nanti persebaran untuk distribusi kendaraannya itu akan diatur sedemikian rupa dengan adil. Kayak misalnya tadi mungkin ya para teman-teman semuanya monitor di depan itu yang ada di pintu masuk eksekutif itu pasti ada penjagaan. Ada yang kemudian nanti dia akan mengarahkan 10 kendaraan masuk ke eksekutif, berikutnya 10 kendaraan ke dermaga. Fasilitas di sana lengkap, lebih cepat dan sebagainya, nggak bisa lagi. Nah, inilah yang kemudian
salah satu strategi kami untuk mengurai supaya nanti tidak terjadi penumpukan di dermaga eksekutif itu Mbak. Mario, silakan Pak. Ya, baik. Ada 2 pertanyaan yang terkait dengan refund dan rekayasa lalu lintas. Kalau refund itu selalu kita dari tim selalu. Oh iya. Selain itu, Heru menyampaikan kebijakan ini juga merupakan strategi untuk mengatur persebaran kendaraan sehingga tidak terjadi penumpukan di satu dermaga. Dari Merak, Banten, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali ini memperkirakan tanggal 27 Maret 2025 atau H-4 Lebaran akan menjadi peningkatan signifikan trafik penumpang di terminal keberangkatan domestik Bandara Ngurah Rai dengan jumlah pergerakan penumpang mencapai di atas 78.000 orang penumpang. Didominasi rute-rute menuju sejumlah kota di Pulau Jawa dan juga Sulawesi. Dan juga sementara itu, puncak arus mudik melalui terminal keberangkatan domestik Bandara Ngurah Rai diprediksi berlangsung H-3 Lebaran atau 26 Maret 2025 dengan trafik ini mencapai di atas 81.000 penumpang per hari. Inilah suasana pergerakan penumpang di terminal keberangkatan domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali. Selama beroperasinya posko angkutan Lebaran 2025, lalu lintas penumpang dan penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai secara umum belum menunjukkan adanya lonjakan yang signifikan. Berdasarkan hasil rekapitulasi statistik angkutan Lebaran selama 5 hari pertama, periode posko angkutan Lebaran 2025, Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani 278.053 penumpang. Terdiri dari 98.843 penumpang domestik dan 179.210 penumpang internasional. Dibandingkan periode yang sama pada Lebaran tahun 2024 yang melayani 277.296 penumpang, terdapat kenaikan kurang dari 1%, sehingga secara umum pergerakan penumpang masih cukup landai. Jumlah ini jauh di atas trafik penumpang di hari-hari sebelumnya yang kisarannya di bawah 70.000 orang per hari. Sementara trafik penerbangan dari dan ke Bandara I Gusti Ngurah Rai terdapat 1.778 pergerakan pesawat atau sedikit lebih rendah, yaitu 1,5% dari 2024, yaitu 1.805 pergerakan. Hal ini diprediksi karena perkantoran masih aktif bekerja sehingga masih belum banyak yang bepergian, baik yang datang berlibur ke Bali ataupun yang pulang ke kampung halamannya untuk mudik berlebaran. General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Ahmad Syaugi Syahab mengatakan, trafik signifikan diperkirakan baru berlangsung tanggal 27 Maret 2025 atau H-4 Lebaran dengan jumlah pergerakan penumpang akan mencapai di atas 78.000 orang penumpang. Puncak arus mudik melalui terminal keberangkatan domestik Bandara Ngurah Rai diprediksi berlangsung H-3 Lebaran atau 28 Maret 2025 dengan trafik mencapai di atas 81.000 penumpang per hari. Meningkatnya pergerakan penumpang juga sejalan dengan akan berlangsungnya Hari Raya Nyepi di Bali. Saat ini masih low, jadi terbatas domestik masih low. Kita perkirakan mungkin nanti akan arusnya besar di tanggal 27, 28, yang kita perkirakan mungkin sekitar 80.000 ya, 81.000 ya. Kemudian arus balik kita perkirakan tanggal 7 April 2025 sekitar 81,6 ribu. Iya, Pak, kebijakan pemerintah yang menurunkan tiket pesawat ini apakah berdampak Pak terhadap peningkatan trafik ini Pak? Pastinya, karena penumpang akan lebih mudah ya membeli tiket, harganya juga relatif tidak terlalu mahal dan itu juga bisa mendukung arus balik dan arus mudik para angkutan lebaran tahun 2025. Karena puncak arus mudik lebaran melalui Bandara Ngurah Rai tahun ini berdekatan dengan perayaan Nyepi di Bali, pengguna jasa transportasi udara diimbau lebih awal bepergian ke bandara. Hal ini mengingat kemungkinan akan dilakukan rekayasa lalu lintas di beberapa ruas jalan menuju bandara terkait pelaksanaan sejumlah prosesi upacara jelang perayaan Hari Raya Nyepi. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi pemirsa, meski memasuki periode puncak arus mudik lebaran 2025, jumlah penumpang dan juga yang mudik ke berbagai daerah di wilayah Indonesia Timur melalui pelabuhan Benoa, Kota Denpasar, Bali mengalami penurunan sekitar 7% dibandingkan puncak arus mudik tahun sebelumnya.
Dan selain berlangsung di tanggal 26 Maret 2025, puncak arus mudik Lebaran 2025 melalui Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar, Bali terbagi menjadi 2 sesi, yaitu berlangsung 26 Maret 2025 dan diprediksi kembali terjadi pada 28 Maret 2025 mendatang. Area terminal keberangkatan Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar, Bali dipadati antrean para pemudik yang akan mudik menuju sejumlah daerah di wilayah Indonesia Timur. Para penumpang mengaku ingin lebih awal masuk ke kapal motor AU agar memperoleh tempat istirahat yang lebih baik. Pemudik memilih pulang kampung bertepatan dengan puncak mudik karena harus menyesuaikan dengan cuti yang diperoleh dari tempatnya bekerja, serta mencermati periode libur yang cukup panjang. Untuk memastikan mendapatkan tiket, pemudik sudah melakukan pembelian tiket melalui aplikasi sejak Februari 2025 lalu. Pembelian tiket juga tidak terlalu sulit karena bisa secara daring dengan harga terjangkau, sekitar 200 ribuan untuk kelas ekonomi. Praktis cepet juga sih. Terus kalau dibanding sama bis gitu, bis kan biasanya kan 2 hari gitu. Kalau ini kan 1 hari doang, kalau sampai Bima doang ya. Tujuannya kemana sih ini? Ke Bima. Ke Bima ya? Kenapa pas hari ini gitu? Emang jadwal cutinya hari ini sih, liburnya hari ini. Jadi pulangnya hari ini aja. Untuk puncak mudik di tanggal 26 Maret 2025, rute yang paling banyak diincar pemudik menuju Kota Bima, NTB. Kemudian kapal melanjutkan perjalanan ke sejumlah wilayah di NTT, mulai dari Waingapu, ND, Kupang, dan berakhir di Pelabuhan Kalabahi, Alor. Pada keberangkatan 26 Maret 2025 menggunakan kapal motor AU, ada ribuan penumpang yang terangkut. Untuk puncak kedua arus mudik diperkirakan terjadi pada 28 Maret 2025 menggunakan kapal motor Tilong Kabila dengan rute sejumlah kota di wilayah Indonesia Timur. Meski terjadi lonjakan penumpang dibanding hari biasa, secara umum jumlah pemudik yang melalui jalur laut di Pelabuhan Benoa mengalami penurunan sekitar 7% dibanding puncak arus mudik tahun sebelumnya. Hari ini ada kapal KM AU, Pak. Hari ini juga tanggal 26 termasuk salah satu dari 2, tanggal 28 nantinya juga yang kedua, puncak arus mudik di Pelabuhan Benoa khususnya yang menggunakan kapal Pelni. Hari ini terhitung kapal KM AU penumpang naik itu 1.018 orang. Kemudian yang di tanggal 28 per hari ini penjualan itu sudah 870 orang. Jadi estimasi sampai tanggal 28 untuk kapal Tilong Kabila itu terjual sekitar 900 peks. Jadi total dari 2 angkutan mudik KM AU dengan KM Tilong Kabila itu sekitar 1.900 passenger yang naik di Pelabuhan Benoa. Itu untuk rute mana, Pak? Tujuannya. Untuk KM AU tujuannya dari Pelabuhan Benoa menuju ke Bima, kemudian ke Waingapu, kemudian ke ND, Kupang, dan terakhir di Pelabuhan Alor, Kalabahi. Kemudian kembali lagi ke rute yang sama. Kemudian di tanggal 28 KM Tilong Kabila berangkat dari Pelabuhan Benoa ke Lembar, ke Bima, ke Labuan Bajo, Makassar, dan Sulawesi ke arah utara sampai ke Bitung, Manado. Untuk menjamin keselamatan para pemudik, Pelni Cabang Denpasar, Bali menambah sekitar 500 alat keselamatan berupa pelampung dalam menghadapi lonjakan pemudik. Selama periode angkutan Lebaran, Pelni juga mendapatkan dispensasi dari Kementerian Perhubungan untuk menambah hingga 50% dari total kapasitas penumpang di kapal. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kecelakaan yang melibatkan kendaraan pick-up dan sebuah mobil terjadi pagi ini di Tol Pekalongan arah Batang, Kamis 27 Maret 2025, pukul 6.40 waktu Indonesia Barat. Kedua kendaraan tersebut diketahui merupakan rombongan pemudik yang tengah dalam perjalanan menuju kota asal mereka. Berdasarkan informasi awal, kecelakaan diduga terjadi akibat kurangnya fokus pengemudi yang mengakibatkan kendaraan pick-up terguling di tengah jalan. Warga setempat yang berada di sekitar lokasi menyebutkan bahwa korban mengalami luka serius dan telah dibawa ke fasilitas medis untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Hingga saat ini kronologi lengkap kejadian masih dalam penyelidikan. Aparat kepolisian di lokasi tengah melakukan evakuasi kendaraan serta mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan panjang. Bagi para pemudik, pihak kepolisian mengimbau untuk selalu berhati-hati selama perjalanan.
Jika merasa lelah atau mengantuk, sebaiknya beristirahat sejenak di rest area terdekat, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut dengan informasi peristiwa jumlah pemudik di stasiun Senen dan juga Gambir pada H-4 Idul Fitri. Ini meningkat lebih dari 100%. 42 kereta jarak jauh termasuk kereta tambahan dari stasiun Senen dioperasikan pada Idul Fitri tahun ini. Arus penumpang mudik di stasiun Senen Jakarta Pusat pada Kamis siang mengalami peningkatan. Di hari keempat menjelang Idul Fitri, kenaikan pembelian tiket mencapai lebih dari 100%. Kenaikan ini mulai terlihat sejak 21 Maret pekan lalu. Daerah Kebumen saya. Kebumen. Mbak, ini kenapa mudik hari ini? Saya soalnya baru dapat hari ini kan. Saya kebetulan dapat tiket gratis. Oh, dapat tiket gratis. Makanya udah ditentuin juga berangkatnya hari ini. Kalau dari kantor sendiri udah libur? Belum, saya WFH. Oh, WFH. Iya. Oh, gitu. Dan rencananya mau sampai kapan di sana? Seminggu sih ikut libur nasional. Ikut libur nasional, nanti balik lagi ke Jakarta. Sementara di hari ini mulai menunjukkan kenaikan menuju puncak arus mudik. Mengantisipasi layanan penumpang, PT KAI menyiapkan 87 kereta perjalanan termasuk kereta tambahan yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir. Lihat jumlahnya terus mengalami peningkatan dari selama masa angkutan lebaran dari tanggal 21 hingga hari ini tanggal 27 Maret 2025. Secara total keberangkatan hari ini dari wilayah Daob 1 Jakarta ada keberangkatan dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen termasuk stasiun-stasiun wilayah Daob 1 lainnya ada Jatinegara, Bekasi, Karawang dan Cikarang. Terus kemudian Cikampek. Kemudian kalau kita lihat dari keberangkatan stasiun Gambir, itu ada sebanyak 45 perjalanan kereta api jarak jauh termasuk di dalamnya kereta api tambahan. Kemudian dari stasiun Pasar Senen itu ada 42 kereta api jarak jauh termasuk juga di dalamnya kereta api tambahan. Ada 11 kereta api tambahan dari Gambir, kemudian 4 dari Pasar Senen. Pengumuman sudah dilakukan jauh-jauh hari. Jadi kepada para calon penumpang untuk saat ini pencapaian okupansi penumpang sudah 100% lebih, baik keberangkatan dari Gambir maupun dari Pasar Senen. Kalau prediksi arus mudik puncaknya lebih merata sih. Dari tanggal 27 ini sudah penjualan sudah keberangkatan penumpang juga sudah 100% lebih sehingga mungkin akan lebih terpantau nanti setelah lewat tanggalnya mana tanggal paling tinggi penumpang yang berangkat pada saat itu. Hari ini terpantau semuanya sudah penjualan sudah mencapai 100% lebih. Lonjakan jumlah penumpang diperkirakan terjadi pada esok hari bersamaan dengan cuti bersama. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, H-4 menuju Lebaran Idul Fitri, sejumlah antusias masyarakat semakin tinggi untuk melakukan mudik ke kampung halaman, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tujuan mudik dengan menggunakan transportasi udara ini pun bervariasi seperti Yogyakarta, Surabaya hingga Sumatera Utara, Medan. Lonjakan penumpang kian semakin meningkat dengan mendekatnya Hari Raya Lebaran Idul Fitri. Antusias masyarakat yang tinggi memadati Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan mudik dengan menggunakan transportasi udara. Bahkan kebijakan dari pemerintah yang menurunkan harga tiket pesawat selama arus mudik dan arus balik menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah arus mudik. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya kebijakan pemerintah dengan menerapkan diskon tiket pesawat sebesar 20%. Rencananya mau mudik ke Jambi. Ini berapa hari? Rencananya sih 2 minggu. Selama 2 minggu. Iya. Untuk mudiknya ini sendiri apa sama keluarga? Sendiri. Iya. Mbak, aku minta sedikit tanggapannya. Ini kan ada kebijakan dari Presiden ini diskon di tiket pesawat selama arus mudik maupun arus lebaran, arus balik lebaran. Ini tanggapan Mbak sendiri seperti apa, Mbak? Oh, sangat senang kalau untuk kita ya, apalagi kita kan perantau nih. Nah, biasanya memang momen-momen kayak gini teh pasti untuk harga tuh melonjak gitu ya, lebih daripada biasanya. Dengan adanya diskon ini justru malah bikin kita makin ya semangat juga untuk mudik, karena kan saya mau rencananya mau ke Makassar, Sulawesi. Berapa hari? Kalau perjalanan ke Makassar
Sebenarnya nggak cukup 1 hari, paling cuman 2 jam kalau kita dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Sultan Hasanuddin, paling ditempuh dengan 2 jam aja. Nanti rencananya Lebaran akan di sana? Iya, rencananya. Untuk pulangan ke sini rencananya kapan? Rencananya di tanggal 9. Tanggal 9? 9. Ini berangkat ke Makassar sendiri apa sekeluarga, Mas? Berdua tadi sama keponakan. Berdua tadi sama. Dari kita sebagai masyarakat sangat terbantu ya, apalagi dengan kondisi saat ini yang arus mudik yang biasanya yang sebelum-sebelumnya, apalagi kalau tiket dari ke Makassar itu biasa sampai melebihi dari 2 lebih. Sekarang sudah kita bisa dapatkan dengan harga normal 1,3, sangat membantu dengan penurunan apa yang disampaikan Pak Presiden ini terkait penurunan harga tiket. Ya, sangat terbantu, Pak. Masyarakat berharap kebijakan ini dapat terus dilakukan agar dapat menyejahterakan masyarakat. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ditpol Udara Bahar Kampolri menyiagakan ambulans udara untuk mengantisipasi situasi genting selama arus mudik dan balik dalam rangka operasi Ketupat 2025. Ambulans udara disiagakan di kilometer 29 Tol Kalikangkung, Jawa Tengah, terdiri dari 2 unit ambulan udara serta 9 personel medis dan tim SAR. Polri melalui jajaran Ditpol Udara Bahar Kampolri menyiagakan ambulans udara untuk mengantisipasi situasi genting selama arus mudik dan balik dalam rangka operasi Ketupat 2025. Ambulans udara disiagakan di kilometer 29 Tol Kalikangkung, Jawa Tengah, terdiri dari 2 unit ambulans udara serta 9 personel medis dan tim SAR. Untuk ambulans udara ini bisa membawa 1 pasien dan 1 paramedis dalam situasi darurat dan akan beroperasi hingga 8 April 2025. Sementara itu, titik sasaran evakuasi mencakup 8 rumah sakit di Jawa Tengah, 9 rumah sakit di Jabodetabek, dan 9 rumah sakit umum daerah terdapat di jalur Pantura. Ambulans udara dilengkapi dengan ventilator, tabung oksigen, monitor, dan peralatan medis lengkap. Kehadiran ambulans udara diharapkan dapat memberikan respon cepat dalam evakuasi medis dan mendukung kelancaran arus mudik selama periode libur Lebaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah berita peristiwa. Tetap di Menyapa Malam, Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi Menyapa Malam dan kita lanjut informasi. Kebakaran hebat melanda kampung Cisarua, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor pada Rabu 26 Maret 2025 sekitar pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Insiden ini menghanguskan 6 unit villa dan menyebabkan kerugian materi yang diperkirakan mencapai 300 juta rupiah. Kasih Trantibum Kecamatan Sukamakmur, Aceh Makmun mengungkapkan bahwa kebakaran tersebut melibatkan berbagai pihak dalam proses pemadaman, termasuk Damkar Kabupaten Bogor, anggota Polsek Sukamakmur, Babinsa Sukawangi, Satpol PP, serta masyarakat setempat yang turut membantu upaya pemadaman. Bangunan yang terdampak dalam kejadian ini meliputi 5 unit villa Fajar Alam, serta 1 unit villa milik Hak Sumri. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Meskipun menyebabkan kerugian material yang cukup besar, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti kebakaran serta langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Bogor, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa berikut ini pemirsa. Sebuah mobil pickup bermuatan minyak terguling di ujung jembatan Tangkiang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai pada Rabu 26 Maret 2025. Kejadian ini langsung mengundang perhatian warga sekitar yang dengan sigap bergotong royong menyelamatkan muatan minyak dari kendaraan yang terguling. Dalam video siaran langsung yang diunggah oleh pengguna Facebook Fatma Sultan, terlihat warga bahu-membahu mengevakuasi minyak yang tersimpan dalam dus. Mereka dengan cepat mengumpulkan dan mengamankan muatan untuk mencegah potensi bahaya atau kerugian lebih besar. Hingga saat ini penyebab pasti kecelakaan masih belum diketahui, begitu pula kondisi pengemudi. Pihak berwenang belum memberikan keterangan resmi terkait insiden ini, namun aksi cepat tanggap masyarakat mendapat apresiasi luas karena menunjukkan solidaritas dan kepedulian dalam situasi darurat. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian dengan modus berpura-pura sebagai pemulung terjadi di kawasan Samparuk, Pasar pada Rabu siang pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. 2 pelaku yang terekam mencuri di sebuah bengkel menimbulkan keresahan di kalangan warga dan pemilik usaha sekitar. Berdasarkan informasi yang beredar, salah satu pelaku mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berwarna putih, sementara rekannya menggunakan motor yang dilengkapi dengan gerobak berisi barang bekas. Dengan menyamar sebagai pemulung, mereka diduga memanfaatkan situasi lengah untuk melancarkan aksi pencurian. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai jumlah kerugian yang dialami pemilik bengkel. Namun kejadian ini menjadi peringatan bagi warga sekitar agar lebih waspada terhadap modus serupa. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 12 ton cincau mengandung formalin hasil produksi pabrik di Kampung Kadugenep, Serang dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan setelah Balai BPOM Serang melakukan penggeledahan pada 19 Maret 2025. Cincau dimusnahkan dengan cara dicacah dan dikubur. Petugas BPOM Serang bersama Polda Banten dan Satpol PP Kabupaten Serang menggerebek pabrik rumahan cincau berformalin di Kampung Kadugenep, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang pada 19 Maret 2025. Penggerebekan dilakukan setelah cincau berformalin ditemukan beredar di pasar. BPOM Serang menyegel pabrik dan penghentian produksinya. Cincau hijau dan merah berformalin ditemukan di Pasar Petir, Pasar Rangkas, dan Pasar Badak di Banten. BPOM Serang juga menyelidiki pabrik cincau di Kampung Kadugenep, Serang dan menemukan 12 ton cincau terkontaminasi formalin. Sebanyak 12 ton cincau yang akan dijual di Pasar Banten dimusnahkan dengan cara dikubur. Pemusnahan cincau dan agar-agar berformalin sebanyak 12.920 kg dilakukan di sekitar pabrik. Sejumlah cincau yang dimusnahkan tersebut memiliki nilai ekonomi sekitar 51 juta rupiah. Berdasarkan temuan BPOM, cincau tersebut mengandung formalin pekat hingga 37% dan telah diproduksi dengan bahan berbahaya sejak 2023. Selain itu, pabrik ini tidak memiliki sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik, CPPOB, yang merupakan standar produksi makanan olahan. Pabrik ini hanya memiliki izin usaha kecil mikro dari kecamatan, meskipun belum ada tersangka yang ditetapkan. BPOM memastikan pemilik pabrik akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum, namun mereka juga berkomitmen untuk membimbing pemilik agar usaha ini dapat beroperasi sesuai standar yang benar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 pelaku komplotan curanmor berhasil ditangkap Polsek Tambora. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa seperangkat kunci letter T dan juga sepucuk senjata shotgun. Unit Reskrim Polsek Tambora berhasil mengamankan 3 pelaku komplotan curanmor. Ketiga pelaku tersebut diketahui berinisial TA, usia 32 tahun, RN usia 20 tahun, dan WB usia 17 tahun. Mereka tertangkap tangan petugas saat melancarkan aksinya di kawasan Stasiun Duri, Tambora, Jakarta Barat.
Kapolsek Tambora Kompol Kukuh Islami menjelaskan, ketiga pelaku ini merupakan spesialis pencurian kendaraan bermotor yang telah beraksi sebanyak 8 kali di berbagai wilayah di Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Dalam melancarkan aksinya, mereka mencari incaran sepeda motor secara acak yang pemiliknya tidak memasang kunci ganda dan memarkirkan kendaraan bermotornya di luar rumah. Meski demikian, polisi masih memburu satu pelaku lain inisial ON yang memiliki peran sebagai penadah dalam komplotan ini. Unit Reskrim Polsek Tambora telah melakukan pengungkapan kasus terkait curanmor. Berhasil diamankan 3 pelaku dengan inisial TA, RW, dan WB. Dengan kronologis dapat kami jelaskan, ketika anggota Opsnal Reskrim Polsek Tambora melakukan patroli mobile di daerah Stasiun Duri, Kelurahan Duri Utara, didapati 3 orang mencurigakan. Lalu dilakukan pemberhentian terhadap 3 orang tersebut, lalu dilakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan, didapati 6 pucuk kunci letter T dan 2 pucuk rumah kunci letter T dan 1 pucuk senjata airsoft gun. Lalu dilakukan interogasi lebih dalam, ternyata benar bahwa ketiga pelaku tersebut baru melakukan pencurian motor di daerah Kalianyar. Lalu motor hasil curian tersebut diamankan di tempat kerja temannya yang berada di Jembatan 5. Setelah itu tim anggota Opsnal kami menelusuri bahwa didapati korban Peter kehilangan sepeda motor jenis Honda Beat. Lalu barang bukti dan tersangka kita amankan di Polsek Tambora. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa seperangkat alat kunci letter T dan sepucuk senjata soft gun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dijebloskan ke jeruji besi Polsek Tambora dengan sangkaan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dan undang-undang darurat dengan ancaman pidana selama 5 tahun penjara. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup Menyapa Malam edisi hari ini. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.